Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Uh, Welcome to English class. Today we will learn about a procedure text. Nah, sebelum Miss melanjutkan materi kita pada hari ini yaitu text procedure, Miss ingin tanya dulu. Bagaimana keadaan kalian pada hari ini? Apakah hadir semua? Apakah bergabung semua di kelas kita pada hari ini? Oh ya, bagi yang hadir-hadir saja. Oke, sekarang kita lanjut ke materi kita pada hari ini yaitu teks prosedur. Nah, ada yang tahu nggak sebelumnya apa itu teks prosedur? Ya, betul. Teks prosedur itu pasti udah familiar bagi kalian, yaitu teks cara atau yaitu cara pembuatan sesuatu, cara pembuatan seperti kue, seperti pembuatan uh, makanan, minuman seperti itu. Bisa juga dalam bentuk langkah-langkah pembuatan seperti kartu, seperti pembuatan kerajinan gitu. Itu namanya teks prosedur. Nah, kalian pernah nggak mempraktekkan atau melakukan teks prosedur ini di rumah atau di sekolah atau di mana-mana di tempat di keseharian kalian lah? Pernah nggak kalian mempraktekkan teks prosedur ini? Cara kalian membuat sesuatu gitu. Oke, bagus. Nah, jadi kalian tanpa Miss menjelaskan secara detail, kalian sudah tahu lah teks prosedur itu seperti apa. Nah, sekarang kita lanjut ke materinya. Nah, yang pertama, yang ini kita bahas terlebih dahulu daftar isi. Apa saja yang akan kita bahas untuk kedepannya. Ya, yang pertama yang akan kita bahas yaitu definisi dari teks prosedur itu. Yang kedua, tujuan dari teks prosedur. Yang ketiga, ciri-ciri dari teks prosedur itu seperti apa? Struktur teks prosedur, contoh dari teks prosedur dan jenis-jenis teks prosedur. Nah, yang selanjutnya, yang pertama sekali kita yang akan bahas adalah definisi dari teks prosedur itu. Nah, di sini jadi, sebelum menjelaskan pengertian dari teks prosedur ini seperti apa, kalian sudah bisa nggak menjelaskan atau mendefinisikan teks prosedur itu menurut kalian sendiri? Apa sih teks prosedur itu? Bagaimana sih teks prosedur itu? Bisa nggak menjelaskan atau mendefinisikan secara kesendirian kalian teks prosedur itu seperti apa? Ya, oke, betul ya. Ya, nah, sekarang Miss jelaskan menurut Miss atau menurut materi kita pada hari ini definisi dari teks prosedur itu. Yang pertama, teks prosedur adalah tulisan yang berisi tentang langkah-langkah atau suatu tahapan dalam melakukan sesuatu. Langkah-langkah tersebut meliputi urutan proses pembuatan sesuatu dari tahap awal sampai akhir untuk mencapai atau menciptakan sesuatu tujuan. Nah, itu definisi dari teks prosedur tersebut. Nah, yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu uh, tujuan dari teks prosedur. Nah, dan di sini tujuan apa sih tujuan dari teks prosedur ini untuk apa, gitu kan? Nah, yang pertama memudahkan atau untuk mengetahui cara melakukan sesuatu. Yang kedua, memberikan informasi untuk membuat atau melakukan dengan metode dan langkah-langkahnya sesuai dengan urutan. Nah, jadi teks prosedur ini kita juga harus melakukan atau menyelesaikannya sesuai dengan urutan supaya mendapatkan hasil atau mendapatkan hasil dan tujuannya yang tepat dan benar. Nah, yang ketiga memberikan petunjuk jelas supaya orang yang melakukannya bisa mendapatkan hasil yang akurat dan maksimal. Yang keempat menjelaskan mengenai tujuan melakukan suatu kegiatan dan cara termudah melakukannya. Nah, yang kelima membagikan ilmu terkait cara pembuatan sesuatu kepada pembaca. Nah, dari yang udah Miss jelaskan ini, adakah yang ingin ditanyakan atau yang belum dimengerti?
supaya bisa Miss ulangkan sebelum kita lanjut ke materi kita selanjutnya. Apa ya, ada yang ingin ditanyakan? Oke, sejauh ini mengerti ya. Sekarang kita lanjut ke ciri-ciri teks prosedur itu. Bagaimana sih ciri-ciri dari teks prosedur itu? Nah, kali ini kita akan bahas ciri atau karakteristik dari teks prosedur tersebut, yaitu yang pertama menggunakan pola kalimat perintah. Nah, pola kalimat dalam teks prosedur kita pasti tahu dengan kalimat perintah ini. Yang pertama disuruh apa, kedua disuruh apa, ketiga disuruh apa gitu. Dia step by step dia disuruh supaya mendapatkan hasil yang maksimal dan sempurna. Oke, yang kedua menggunakan kata kerja aktif. Yang selanjutnya menggunakan konjungsi atau kata penghubung untuk menunjukkan kegiatan atau caranya. Kata konjungsi ini seperti selanjutnya, setelah, seperti selanjutnya, dan akhirnya seperti itu. Pokoknya konjungsi yang digunakan. Nah, yang selanjutnya menggunakan kata keterangan atau menyatakan cara, tempat, waktu yang akurat. Selanjutnya terdapat tujuan, langkah-langkah, dan penutup. Menggunakan kalimat langsung atau tidak langsung, menggunakan kalimat saran dan larangan, menggunakan kriteria atau batasan tersebut, berisi pemberian informasi, berisi juga langkah yang terperinci. Nah, dari ciri-ciri teks prosedur ini, apakah kalian bisa mengerti dari per slide yang per poin yang Miss jelaskan ini? Apakah kalian bisa mengerti atau bisa memahaminya? Bisa. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis teks prosedur. Nah, yang di sini di slide Miss ini teks prosedur terbagi menjadi 3 jenis, yaitu tergantung pada cara pemanfaatan dan cara penyajiannya. Yang pertama yaitu teks prosedur sederhana. Nah, di sini kalian dari namanya saja teks prosedur sederhana, pasti kalian sudah tahu oh ini teks prosedur yang singkat, simple dan mudah gitu kan. Nah, sekarang kita baca definisi dari teks prosedur sederhana itu gimana sih definisinya gitu kan. Nah, sekarang kita lanjut ke teks prosedur sederhana adalah teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya terdiri dari 2 sampai 4 langkah saja. Nah, sederhana kan dalam melakukannya. Contoh teksnya seperti cara login Facebook, membuka WA, Twitter, Instagram dan sebagainya. Nah, itu kan dari contohnya itu kita bisa tahu oh sangat simple, sangat mudah gitu. Itulah yang dinamakan dengan teks prosedur sederhana. Nah, yang selanjutnya yang kedua, teks prosedur kompleks. Nah, dan di sini teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi banyak langkah, agak panjang sedikit langkah-langkahnya dalam melakukannya. Contohnya seperti cara pembuatan kartu SIM, cara memperpanjang STNK, prosedur pembuatan KTP, pembuatan paspor. Nah, seperti itu. Nah, dari judulnya saja kita sudah tahu teks prosedur kompleks. Yang namanya kompleks itu pasti sedikit ribet atau sedikit panjang, gitu kan? Nah, seperti contohnya tadi cara pembuatan SIM. Nah, otomatis kalau kita pembuatan SIM, kita harus menyediakan surat-surat atau menyediakan persyaratan dulu sebelum kita membuat SIM ini. Nah, cara memperpanjang SNK kita harus menyiapkan surat ini datang ke tempat ini gitu. Otomatis cara penyelesaiannya itu panjang dan akhirnya itu pasti lama, gitu kan? Nah, seperti pembuatan KTP juga kita harus ke dinas kependudukan supaya kita bisa membuat KTP. Nah, itu kan sedikit panjang prosesnya. Nah, yang selanjutnya kita lanjut ke teks prosedur protokol. Apa sih teks prosedur protokol itu? Nah, teks prosedur protokol adalah teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus berurutan. Walaupun berubah, hasil akhirnya nanti tetap sama. Misalnya seperti ini ya, contohnya saat memasak mie instan, kita bisa merebus dengan memasukkan mie dan bumbu ke dalam air rebusan dari tungku, atau bisa juga memasukkan memisahkan gitu mie-nya dari air mie-nya dimasukkan ke dalam mangkok dulu, nanti setelah mendidih air baru dimasukkan airnya, lalu ke yang terakhir baru dituangkan bumbunya. Bisa caranya bisa berubah-ubah, yang penting hasil akhirnya nanti tidak menjadi mie instan gitu yang mudah kan. Nah, ini yang dimaksud dengan teks prosedur protokol, walaupun tidak berurutan, yang penting
hasil akhirnya nanti sama gitu, walaupun ini dulu, yang penting hasil akhirnya nanti sama. Nah, yang selanjutnya kita lanjut ke teks prosedur, uh, struktur teks prosedur. Nah, yang pertama di sini ada 3. Yang pertama tujuan, merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan. Tujuan dari teks prosedur ini. Nah, yang kedua langkah-langkah berupa perinci petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Nah, yang ketiga penegasan ulang berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk tersebut dijalankan dengan baik. Nah, ini penegasan ulang nih. Nah, dari yang udah disampaikan tadi, slide yang udah disampaikan tadi, adakah yang kurang dimengerti ataupun yang ingin ditanyakan? Karena mumpung kita masih dalam kelas ini, bisa yang belum mengerti bisa ditanyakan kepada Miss biar Miss bisa menjelaskan secara detail lagi atau mengulang lagi. Ada yang ingin ditanyakan atau yang belum dimengerti? Oke, bila sudah mengerti, sekarang kita lanjut ke contoh teks prosedur. Nah, contoh teks prosedur pasti kalian udah tahu dan sering melakukannya di rumah. Seperti yang ini, yang kita bahas ini contohnya itu cara membuat secangkir kopi. Pasti kalian sudah sering melakukan ini. Seperti membuat kopi untuk ayah, membuat kopi untuk ibu, membuat kopi untuk abang, gitu kan, untuk saudara, gitu. Pasti kalian sudah pernah melakukannya. Nah, tapi di sini Miss menjelaskan ini secara terperinci atau terstruktur. Nah, kalau kalian pasti berbeda-beda cara pembuatannya, tetapi tetap hasil akhirnya nanti pasti sama gitu, akan jadi kopi gitu kan. Nah, yang pertama di sini Miss akan menjelaskan bahan gimana sih contoh dari teks prosedur, apa dulu yang harus kita tulis, apa dulu yang harus kita sediakan gitu. Yang pertama yang harus kita sediakan atau kita tulis itu adalah bahannya. Yang pertama, kopi sebanyak 1 sendok, sendok makan, gula sebanyak 1 sendok makan, itu terserah mau setengah sendok atau 1 sendok, terserah yang mau membuatnya. Nah, yang ketiga, air panas sebanyak 200 ml. Kalau terserah kopinya mau sedikit atau banyak. Nah, yang selanjutnya cara pembuatannya. Nah, cara pembuatannya kalau di sini kan terstruktur. Kalau kalian kan bagaimana saja juga boleh. Nah, siapkan yang pertama siapkan cangkir yang berisi bersih dan mampu menampung air sebanyak 200 ml atau lebih sedikit. Karena nanti kalau uh, terlalu kecil tumpah airnya. Nah, yang selanjutnya masukkan kopi ke dalam gelas tadi. Tuangkan air sedikit demi sedikit hingga setengah gelas 100 ml. Setengah dari 200 ml tadi kan. Nah, setengah dulu. Nah, lalu kopinya diaduk perlahan. Lalu tuangkan sisa air yang tadi. Jadi kan tadi kan 100 ml. Nah, sekarang kita tuangkan yang 100 ml lagi. Jadi totalnya 200 ml air. Nah, masukkan gula, lalu aduk dan siap untuk disajikan. Nah, itu contoh teks prosedur yang menurut materi Miss pada hari ini. Nah, yang selanjutnya cara penulisan atau pengucapan bahasa teks prosedur dalam bahasa Inggris. How to make a cup of coffee. Nah, dan di sini ingredients itu bahan. Yang pertama, coffee 1 tablespoon, sugar 1 tablespoon, boiling water 200 ml. Nah, stepnya, prepare the clean cup as big 2000 ml or the big more. Pour the coffee to the cup. Pour the boiling water gently till 100 ml. Still it slowly. Pour the rest of the boiling water gently. Pour the sugar, still and ready to serve. Nah, itu dalam bahasa Inggris. Nah, karena yang tadi kan Miss jelaskan ke dalam bahasa Indonesia supaya kalian lebih mudah untuk mengerti. Nah, sekarang di dalam bahasa Inggrisnya. Jadi langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama ingredientsnya dulu, bahannya dulu, yang kedua stepnya. Nah, dari dua contoh Miss jelaskan tadi, maksudnya dua perumpamaan, yang satu dalam bahasa Indonesia, yang satu ke dalam bahasa Inggris. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau kalian yang kurang mengerti? Nah, ada yang ingin dimengerti atau kurang dipahami? Oke.
Nah, sekarang kita lanjut ke aplikasi. Nah, sekarang di zaman modern ini kita bisa juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran, mendukung pembelajaran kita. Nah, seperti materi kita hari ini yaitu teks prosedur. Nah, yaitu yang pertama untuk melatih pengetahuan dan pemahaman untuk materi teks prosedur ini kita bisa juga menggunakan aplikasinya yang namanya Memrise. Aplikasi ini cukup canggih. Nah, sekarang untuk mendapatkan aplikasi ini mari kita sama-sama buka di Google. Kita bisa searching di Google. Nah, yang pertama mari sama-sama kita masuk ke Google-nya. Sama-sama yang kalian juga buka di Google-nya biar sama-sama kita coba bagaimana sih di Google itu gimana sih cara penulisan, cara mencarinya. Yang pertama, nah, bila sudah membuka aplikasi Members tadi, kita sudah melihat bagaimana cara pengerjaan Members itu sangat bagus untuk mendukung atau melatih pengetahuan kalian tentang bahasa Inggris. Nah, selanjutnya apakah sudah mengerti tentang aplikasi tadi? Boleh digunakan untuk membantu kalian dalam menyelesaikan tugas atau menyelesaikan problem kalian di masa tugas kalian dikasih oleh guru. Nah, yang apabila sudah mengerti dengan aplikasi tadi, ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan kepada Miss supaya Miss bisa menjelaskan lagi. Ya, ada yang ingin tanyakan siapa? Oh ya, aplikasi tadi bisa didapatkan secara gratis di Google. Kalian tinggal searching saja di Google Memrise. Nah, nanti akan ada link atau akunnya nanti bahkan ada yang bisa secara gratis, bisa juga yang premium bisa juga, tapi ini yang kita pilih secara gratis saja. Oke, bila sudah tidak ada pertanyaan lagi, sekarang Miss kasih tugas kepada kalian supaya kalian lebih memahami tentang teks prosedur ini. Nah, yang pertama yang Miss akan berikan tugas kepada kalian yaitu buatlah satu teks prosedur baik dalam teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks atau teks prosedur protokol per individu nih dan dipresentasikan pada pertemuan kita selanjutnya. Nah, ini tugas untuk kalian dikerjakan di rumah nanti di pertemuan kita selanjutnya. Kita presentasikan pada pertemuan selanjutnya dan bagaimana cara kalian menggunakan aplikasi tadi, aplikasi Members yang Miss ajarkan pada kalian tadi. Tulisnya dalam bahasa Inggris dan harus benar dan cara penggunaannya nanti menggunakan aplikasi yang Miss bilang tadi. Kalian harus membuat satu teks prosedur, terserah kalian mau yang sederhana boleh, yang kompleks boleh, yang protokol pun boleh, terserah kalian yang mana saja boleh. Nah, dari penjelasan dari slide pertama sampai slide terakhir, dan sampai kasih tugas menambah aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk pendidikan kalian. Nah, adakah pertanyaan atau yang keliru atau yang belum kalian mengerti? Apakah sudah mengerti? Ya, bila sudah mengerti, kita sedikit merangkum sedikit apa sih itu yang materi kita pada hari ini, apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Nah, jadi materi kita pada hari ini yaitu teks prosedur, yang dimana teks prosedur ini adalah teks atau cara pembuatan sesuatu secara terstruktur untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Teks prosedur ini adalah teks yang cara pembuatannya itu cara pembuatan sesuatu yang mudah dan terstruktur untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur. Nah, terdapat juga tujuan-tujuan dari teks prosedur. Terus ciri-ciri teks prosedur apa-apa saja, menggunakan kalimat perintah, jenis-jenis teks prosedur terbagi menjadi 3, yaitu teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Nah,
Struktur teks prosedur pun terbagi menjadi 3, yaitu ada tujuan, langkah-langkahnya, dan penugasan ulang. Nah, di sini ada teks prosedur, contoh teks prosedur dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Nah, oke. Ada yang ingin ditanyakan atau yang belum dimengerti sebelum Miss menutup pertemuan kita pada hari ini? Tidak ada. Apakah sudah mengerti dengan tugas yang Miss kasih, yang Miss berikan kepada kalian, yang untuk dipresentasikan minggu depan di pertemuan kita selanjutnya? Sudah, ya. Bila sudah, Miss rasa cukup sampai di sini. Jangan lupa diulang-ulang pembelajaran kita pada materi Miss pada hari ini supaya lebih paham dan lebih uh, bisa menyelesaikan tugas yang Miss kasih. Nanti juga keluar di waktu ujian. Cukup sekian yang bisa Miss sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurang Miss mohon maaf. Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.